dunia sekarang itu tidak baik-baik. Jadi bukan hanya Indonesia yang nggak baik-baik, dunia juga nggak baik-baik saja. Sekarang banyak konflik yang terjadi antar negara, baik perang antara Israel dengan Palestina, malah yang lebih parah lagi sekarang Israel perang dengan Iran, belum lagi Rusia perang dengan Ukraina, belum lagi Korea Selatan sekarang mau perang dengan Korea Utara. Di tengah konflik ini, sekarang ada satu organisasi dunia, yang mana organisasi ini menurut gue ini sangat kontroversi sekali. Karena organisasi ini secara tidak langsung ia menentang dan jadi masalah dengan Amerika Serikat, yaitu organisasi BRICS. Yang mana organisasi ini sekarang mau membuat mata uang global yang tujuannya itu untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi dunia. Artinya mau melakukan dedolarisasi, atau bisa dikatakan anti dolar Amerika Serikat dalam perdagangan dunia nanti. Namun sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas sejarahnya dulu. BRICS ini itu merupakan singkatan dari 6 negara. Pertama Brazil, Rusia, India, China, sama South Afrika. Organisasi ini itu merupakan organisasi antar pemerintah yang terjadi dari negara awalnya itu dari Brazil, Rusia, India, China, South Afrika. Nah, tujuan dibentuk BRICS ini yaitu untuk menyoroti peluang investasi awal. Artinya bisa menjalin kerjasama terkait pengembangan dan pengaruh dalam urusan internasional. Awalnya ya itu bukan BRICS awalnya itu BRI tanpa South Afrika Selatan. Kalau sekarang karena South Afrika Selatan itu udah gabung, maka menjadi BRICS sekarang. Nah, KTT pertama anggota BRICS ini itu dilakukan di New York City pada bulan September tahun 2006. Nah, pada saat itu dilaksanakannya KTT ini, konferensi tingkat tinggi, itu bertepatan pada debat umum Majelis Umum PBB. Nah, untuk KTT keduanya itu dilaksanakan di Yekaterinburg di Rusia pada tanggal 16 Juni 2009. Nah, kemudian di tahun 2010-nya Afrika Selatan memulai untuk bergabung dengan BRICS. Kemudian di tahun 2012-nya negara-negara BRICS ini itu menjanjikan, karena udah diseriusin organisasinya, itu menjanjikan 75 miliar US dollar kepada siapa? Yaitu menjanjikan kepada International Monetary Fund untuk meningkatkan kekuatan pinjaman. Namun ya, pinjaman ini bergantung pada reformasi pemungutan suara IMF. Nah, kemudian di tahun 2013 yang bertepatan dengan KTT BRICS kelima di Durban, negara-negara anggota BRICS ini itu sepakat untuk membentuk sebuah lembaga keuangan global. Tujuannya apa? Yaitu untuk bisa bekerja sama dengan IMF dan Bank Dunia. Yang Bank Dunia ini itu didominasi oleh negara-negara barat, terutama Amerika. Kenapa kok harus membuat lembaga keuangan global? Ya karena untuk bisa bekerja sama dengan mereka, yaitu harus berupa lembaga keuangan global. Gak bisa berangkat dari organisasi global untuk kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia, itu gak bisa. Kenapa? Karena mereka beda visi dan misi. Lembaga keuangan yang didirikan oleh BRICS ini itu bernama New Development Bank, disingkat menjadi NDB, yang dibentuk pada tahun 2014. Pendidikan New Development Bank-nya ini itu senilai 100 miliar US dollar dan sebuah cadangan mata uang itu senilai lebih dari 100 miliar US dollar. Lembaga keuangan ini itu didirikan untuk apa? Di samping karena tujuannya untuk bisa bekerja sama dengan IMF, tujuan didirikannya ini itu dengan tujuan untuk menyediakan pendanaan bagi pasar negara. Nah, artinya di negara berkembang ini nanti dibantu proyek-proyek infrastrukturnya dan pembangunan berkelanjutannya, mereka akan bantu, terutama di anggota BRICS itu sendiri. Nah, di tahun 2021-nya BRICS ini semakin berkembang. Banyak negara-negara luar itu yang gabung ke BRICS ini karena mungkin ketertarikannya terhadap BRICS ini. Di antaranya pada saat itu Bangladesh, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Uruguay itu bergabung ke BRICS. Pada saat itu New Development Bank Dunia itu dimulai ekspansi karena banyak negara yang masuk, ekspansi dong. Nah, ketika ekspansi seperti ini, peran New Development Bank ini itu semakin besar. Yang asalnya spesifik sedikit, malah skopnya itu semakin luas. Bahkan selama periode 2022 hingga 2026, New Development Bank itu berfokus pada beberapa aspek. Di antaranya yaitu berfokus pada aspek energi bersih dan efisiensi energi, infrastruktur, transportasi, perlindungan lingkungan, infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan lain sebagainya. Sekarang tak cukup dengan membuat lembaga keuangan sendiri,
BRICS baru ini itu sekarang sudah membuat mata uang global sendiri, yang mana mata uang BRICS ini itu dibentuk untuk mengurangi dan mendominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi global. Sudah kita tahu pengukur nilai mata uang di seluruh negara itu semuanya diukur menggunakan US dollar. Negara mau eksportir, mau impor, itu diukurnya menggunakan apa? Menggunakan US dollar. Bahkan Indonesia pun mau ekspor keluar, itu nilainya menggunakan apa? Itu menggunakan US dollar. Artinya US dollar ini sudah merajalela di seluruh, bahkan salah satu eksportir minyak terbesar di dunia yaitu Arab. Di orang Arab ketika ekspor minyak itu menggunakan US dollar. Jadi enak, Amerika Serikat itu sangat enak sekali. Uangnya itu selalu digunakan, otomatis permintaannya itu semakin tinggi. Ketika permintaan semakin tinggi, Amerika Serikat uang sebanyak-banyak, uang US dollar itu masih aman-aman saja. Beda sama negara-negara lain. Negara-negara lain mau cetak uang aja itu duitnya minta ampun. Amerika Serikat nggak mau dia cetak berapa triliun, itu masih aman-aman aja. Kenapa? Karena permintaan US dollar semakin hari semakin tinggi. Nah, BRICS ini itu mau dominasi pengurangan penggunaan mata uang dolar Indonesia sekarang. Berita kalau Indonesia itu gabung di mitra BRICS. Kenapa? Karena kemarin Menteri Luar Negeri kita itu hadir di rapat BRICS kemarin. Bahkan sudah dipamerkan oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia, uang yang akan dibuat oleh BRICS. Di dalam uangnya itu nanti ada berapa banyak negara yang terkandung yang bisa menggunakannya, itu tergantung ya ikut enggak BRICS. Tapi ingat, uang yang dipegang oleh Vladimir Putin itu bukan uang asli. Itu hanya contoh atau sampel yang ditunjukkan kepada publik atau media agar apa? Menunjukkan kalau BRICS itu memang benar-benar mau berkomitmen untuk mendominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi global. Nah, Indonesia gabung ke mitra BRICS. Menurut kita kemarin klarifikasi, Indonesia gabung ke anggota BRICS itu bukan karena dalam rangka untuk ikut-ikutan negara lain untuk melakukan dedolarisasi dalam arti anti dolar Amerika Serikat, melainkan ikutnya Indonesia ini itu hanya sebatas mendukung terciptanya sistem keuangan dunia baru yang lebih. Ini merupakan jawaban aman, meskipun tetap di BRICS-nya itu secara tidak langsung itu sudah dedolarisasi, tapi itu merupakan jawabannya. Kenapa? Karena sudah kita tahu kalau BRICS ini itu seakan-akan itu mau melawan Amerika Serikat. Indonesia sama Amerika Serikat itu kerjasamanya itu di situ masih kuat dimulai Soekarno dulu. Jadi kita itu harus menjaga kerjasamanya ini, hubungannya ini dengan Amerika Serikat. Beda sama Rusia. Wah, kalau Rusia itu sudah bermusuhan sama Amerika Serikat. Belum lagi China sekarang mau impor barang ke Amerika Serikat, itu tarif pajaknya itu sangat besar. Bahkan Donald Trump jika misalkan terpilih, pajak yang dikenakan kepada barang Cina untuk masuk ke Amerika itu hingga 200%. Bayangin. So menurut kalian gimana?